perlu Bapak tegaskan, Bapak Ibu tegaskan bahwa pengaturan 3% itu referensi valid, sahih. Itu adalah surat Menteri Dalam Negeri. Itu dulu kita pegang. Valid, sahih, surat Menteri Dalam Negeri. Mengapa surat Menteri Dalam Negeri? Pedoman pengelolaan keuangan desa yang ada kode rekening dan uraiannya, referensinya adalah surat Menteri Dalam Negeri. Putusan. Uraian penjelasan dilakukan oleh Kementerian Teknis, yaitu Kementerian Desa, Kemendes. Nah, artinya referensi kita dalam mencermati surat itu, yang pertama kita cermati adalah surat Menteri Dalam Negeri. Tak turun itu. Nah, karena itu menjadi acuan BPK dalam jika ditemukan penyimpangan yang tertera dalam Siskudes. Ada kode rekening melekat di situ. Satu persatu kita buka di surat Menteri Dalam Negeri yang sebelah kiri, perhatikan. Kode .1.0801 digunakan untuk biaya koordinasi pemerintah desa. Biaya koordinasi pemerintah desa. Bentuk realnya apa? Bentuk realnya apa? Itu adalah koordinasi berupa, dapat berupa perjalanan dinas. Nah, dapat berupa perjalanan dinas, baik ke desa, ke kabupaten maupun ke provinsi atau keluar daerah. Yang kedua, sebelahnya, kode rekening yang kedua, yaitu yang kedua digunakan untuk dukungan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan kerawanan sosial yang bersumber dari dana desa dalam bentuk, dalam kurung itu ada, coba lihat, untuk membiayai, coba lihat, utuhkan dulu dadanya, utuhkan di atasnya, buka dulu penuh, nanti baru tampilkan perbandingan di atas kali, di atas, dibesarkan dulu atas, di atas dulu, dulu, di sana ya itu ya, tampil pun. Yang kedua ya naik ke bawah lagi, mundur B-nya itu. Yang B-nya adalah untuk membiayai kegiatan seperti, perhatikan, membiayai kegiatan seperti, perhatikan, rapat, nampaknya tuh, pertemuan. Intisarinya kepala desa dan perangkat itu melakukan fasilitasi. Dan nomor 3, digunakan untuk acara seremonial. Contohnya adalah kegiatan bidang olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan, dan lain-lainnya. Ini yang valid dan menjadi acuan dalam Siskudes, dan jika ditemukan pemeriksaan oleh BPK, ini yang akan digunakan. Pak, apakah boleh kami memakai regulasi yang aturan yang diterbitkan oleh Permendes? Jawabannya boleh. Tetapi kode rekeningnya tetap mengacu kepada Permendagri. Kode rekeningnya tetap mengacu ke Permendagri. Kesimpulannya dari 3 ini, kesimpulan 5 menit kan? Kesimpulannya 3% digunakan dari DD, dana desa, bukan ADD ya. Dari DD, dana desa, bukan ADD. Berikutnya peruntukannya, yang pertama digunakan untuk koordinasi, garis besarnya, yaitu realnya adalah bentuk perjalanan. Kemudian yang B, yang kedua adalah fasilitasi, penyelenggaraan rapat
kerawanan bencana, kerawanan sosial. Yang ketiga adalah untuk acara di lingkungan acara seremonial di desa berupa kegiatan di bidang olahraga, sosial, seni, budaya, dan keagamaan. Selesai penjelasannya. Laka, udah. Mak Manit. Mak Manit. Dah laka dari saya. Dah laka. Yang mau bertanya silakan. Banyak. Coba. Ada silakan. Saya Kusanto dari desa Sungai Kumpai yang baru dilantik pada tanggal 27 Desember tahun 2022, artinya belum sampai sebulan Pak. Nah, baru lahir tadi. Saya singkat ke pertanyaan Pak terkait dengan dana 3% yang dari DD, 3% maksimal dari DD udah ada ikut di rekeningnya. Itu teorinya nyaman tuh Pak. Itu. Tapi pelaksanaannya sulit bagi kami. Kenapa? Dari operator siskudes di desa bahwa itu tidak boleh berbentuk uang tunai selain SPPD. Jadi kegiatan yang ada di kode rekening itu berbentuk barang. Contoh, itu kan yang banyak kita di Samus itu nak beli ayam misalnya. Berarti ayamnya bukan duitnya kita berikan kepada kurangnya. Artinya Pak, iyalah nanti yang menjadi kesulitan kami di desa untuk merealisasikan yang ada di dalam sistem peng-SPJ-an. Nah, jadi APK nanti kami itu harus melakukan membuat kebijakan untuk merealisasikan kegiatan yang ada di pelaksanaan. Karena saya melihat bahwa semua kegiatan yang ada selain siltap dan tunjangan, kemudian insentif honor, ia bentuknya nanti Pak berupa barang. Jadi nanti saya lagi bantuan keuangan untuk si A, si B, si lain BLT. Ya nanti kesulitan kami. Kebiasaan di masyarakat itu duitnya Pak. Duitnya yang kita realisasikan, tapi nanti apa yang harus kita lakukan di desa sehingga nanti sinkron antara desa kemudian kecamatan selaku nanti untuk pembinaan di kecamatan, kemudian Dinsos PMD dan inspektorat selaku nanti pengawasan selaku pengawasan keseluruhan untuk memastikan bahwa itu daan menyalahi aturan yang ada. Ya mungkin Pak yang dapat saya sampaikan sehingga nanti kami itu melangkah tuh dan ragu Pak. Nanti langgar lah, ya, nanti tumpuk ya maksudnya. Sehingga nanti kami bisa didukung kemudian dibantu oleh orang tua kami di Samus itu selaku Dinsos Kadis Sos MD Pak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab sekitar 2 menit. Singkat sederhana. 3% dana operasional itu boleh dalam bentuk uang atau boleh dalam bentuk barang. Mana sih pakuannya Pak? Kami aja deh, cerita pakwa deh. Cerita pakwa deh. Pertanyaan yang pertama, aturan surat yang dibuat itu mengandung ada beberapa kaidah berupa larangan, kewajiban, sanksi dan yang lainnya. Contoh, kalau di Quran kita dilarang satu, maaf ya yang bukan muslim. Kalau di dalam Quran kita dilarang ada 4 yang pokoknya. Ada bangkai, ada darah, ada nanah, ada bab 1 kan. Kan iya. Itu dilarang mutlak. Sekarang jika diperiksa ada tak ketentuan aturan operasional itu dilarang dibayarkan dalam bentuk uang? Nah, pertanyaannya, ada tak ketentuan aturan itu bahwa dilarang pembayarannya SPJ-nya dalam bentuk uang? Jika ada pelarangan berarti tidak boleh. Tetapi jika sudah diharuskan dalam bentuk barang, mana yang menyatakan dalam bentuk barang? Pasal, surat, atau ayat? Karena kita bicara aturan.
Ini ada kata kunci. Saya tak pilih ini, saya tak pilih. Saya tak pilih. Berdapat. Nah, coba kita lihat satu persatu. Untuk membiayai kegiatan koordinasi. Jadi tadi SPPD berarti biaya perjalanan. Kwitansinya adalah di tanda tangan kwitansi, pembayarannya dalam bentuk uang, bukan barang tuh. Oh, bapak berjalan itu diganti dengan sekilo 5, udah aneh. bensin. Kan? Kalau yang melarang menyatakan dibayar dalam bentuk uang, pastikan yang melarang itu dasar aturannya mana. Jadi dulu yang melarang tuh ya, dilarang operasional itu dibayarkan dalam bentuk uang, harus dalam bentuk barang. Tolong tunjukkan aturannya tuh. Saya belum tahu tuh. Contoh, koordinasi pasti dibayar dalam bentuk uang. Ngapain boleh? Kan kwitansi pembayaran perjalanan itu kan dalam bentuk uang. Yang kedua, untuk membiayai kegiatan rapat pertemuan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial. Misal, kerawanan sosial. Misal, ADODGJ, orang yang dengan gangguan jiwa. Lalu terdampar di rumah kita. Kan? Udah lah, kita beri makannya biasa. Kita pulangkan ke Mane, misalnya asal dari Singkawang. Begitu kita membayar membayar ongkos untuk membelikan bahan bakar bensin, kan kita berikan uang tuh untuk pembelian bensin. Misal itu ya, mudah-mudahan ada ODGJ yang singgah di desa kita ya. Atau untuk SPJ di ade-adekan kan. Ya gile itu kan ada 40 macam jenis gile. Gile orang Sambas ya ada 40 macam nih. 40 kare orang gile di Sambas. Ada gile HT, macam-macam lah. Gile bini. Nah, berikutnya digunakan untuk acara seremonial di desa. Misalnya bidang olahraga. Selain piala diberikan insentif berupa uang tunai. Apa boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak boleh, mana yang melarangnya? Ketentuan mana yang melarangnya? Itu bahasa saya, bahasa hukum nih. Bahasa saya, bahasa hukum. Sekarang yang menyatakan harus dalam bentuk barang itu mana di dasar menyatakan harus bentuk barang? Munade tolong tunjukkan. Itu penjelasan dari saya. Pak Edi, silakan Pak Edi. Yang sedang Pak bentuknya tidak ada duit ke? Yang sedang tidak ada duit, tidak ada barang. Oh, nantar paketannya Pak tadi. Beli ayam. Antar paketan nanti saya omongkan tersendiri. Nanti ingatkan saya kalau saya belum ngomongkan, nanti Bapak tanya. Pak Edi, antar paketan belum diomongkan. Jadi tadi fasilitasi misalnya ada yang tidak sekolah dalam bayangan saya juga Pak. Bagaimana dia sampai bisa sekolah kan gitu? Bagaimana sampai dia dengan itu orang tidak mampu Pak, kita bicara tidak mampu, bukan orang biasa-biasa aja. Kan hal di kampung biasa. Gimana itu menjadi perhatian pemerintah, IPM kita rendah, terus desa ya jangan sampai ada warganya tidak sekolah, terus kita sekolahkan. Fasilitasi nanti dalam bayangan saya seperti membelikan baju, baju sekolah kan, sepatu, tas, misalnya, sampai mungkin ada duit yang harus kita bayarkan ke sekolah. Iya fasilitasi. Artinya duit kan tidak kebiak iya, tapi dia bisa sekolah ya. Nah baik, secara fasilitasi iya dimaksudnya. Fasilitasi. Bapak bisa bayangkan ke yang lain. Hal-hal di kampung Bapak itu beda-beda untuk saya masing-masing deh. Pak kami ada hal itu. Gimana nih untuk fasilitasi? Tadi yang saya sampaikan. Artinya tujuannya tercapai, tapi menggunakan dana desa kita. Gitu. Contoh lagi fasilitasi bawa orang sakit kan biasa. Nah, itu yang ada ditunggu-tunggu kali. Bawa orang sakit. Gimana kalau ada orang sakit melahirkan, Allah ya pasti kita di beda. Magiknya. Magik Pak Pungnya lah bahasanya.
Jadi dia biasa mundah darurat ya, nih daruratnya dia bagi ke Pak Pong. Nah, tadi saya bilang kalau bahasa fasilitasi bagaimana dia sampai ke rumah sakit, tapi menggunakan fasilitasi dana desa kita. Tapi fasilitasi Gus seperti ya, nanti biaya ambulan, nanti biaya ambulan kan ada standarnya sih saya. Dari titik kampung itu ke rumah sakit Sambas misalnya, ke Pemangkat misalnya, nanti. Nah, hal-hal ya, seingat saya yang artinya tetap pemeriksa, karena ujungnya nanti pemeriksa akan ngecek apa dasarmu bari si A tadi yang melahirkan sesar misalnya yang sangat darurat 1 juta misalnya. Ya Pak, ada surat dari apa istilahnya, dari bukan rumah sakit, puskesmas dari titik itu ke titik Abdul Aziz misalnya 1 juta biayanya. Iya maksud saya ada dasarnya, bukan tiba-tiba beri 2 juta 3 juta tanpa dasar, pasti dan dipermasalahkan Bung. Artinya tetap ada dasar. Dasarnya tadi apa? Kalau cerita ambulan berarti nanya dengan si puskesmas apa dasarnya. Iya di dasar. Mudah ada dasarnya nyaman. Mudah ada dasarnya pasti nyaman. Iya ya intinya. Mau yang lain lagi apa ya kira-kira? Fasilitasi. Balikkan orang apa bisa? Ada ketika itu yang antar kemarin. Mau yang terlantar Pak, sehingga saya karena kami kerap juga, tapi mau yang terlantar kalau kami. Tapi kalau yang ada apa bosnya, kami tidak dulikan ya, bosnya lagi kejar masa lalu untungnya ke dia lalu hal-hal lainnya lalu ke orang lain kan tidak boleh dia. Pak, kok harus kritis? Mana bosmu? Langsung main di kampung. Dan mekanisme ya Pak, kalau kami antar provinsi atau apa, kita tidak perlu pergi. Nanti koordinasi dengan, kalau kami kan sosial, koordinasi dengan kabupaten mana dia yang terlantar di sini, nanti dia dikirim lewat tadi sosial ya, jalur-jalur dinas-dinas ya. Ayo Pak kalau cerita ya. Tapi pastikan bahwa orang yang bawanya ditanggung dulu. Jangan dibiarkan bawa warga kita ditelantarkan dengan sengaja, dikejarkan dulu Pak. Yang ini jangan mau kita dikerjakan oleh gitu. Seperti apa orang-orang cari untung aja. Iya. Jadi maksud saya fasilitasi ya Pak, layanan kita ke masyarakat luas ya sampai, tapi ada konteks kedaruratannya gitu Pak, kedaruratannya, kepentingannya. Ini deh. Bukan dia fasilitasi ke orang-orang yang sebenarnya dia mampu, masa kita fasilitasi pun memang banyak kita gitu kan nggak milih juga nanti anak tutup Bapak yang iya Bapak fasilitasi yang saya enggak, bahasanya kan iya. Jadi memang harus betul-betul sesuai target yang nak kita fasilitasi Pak, yang nomor 2 tema yang 2 iya. Terus ada bicara dia tadi kan kerawanan sosial, terus Pak kampung kami kebakaran, sering kebakaran. Nah, fasilitasinya ada kira-kira, Pak? Kalau kebakaran? Hutan. Kebakaran hutan, misalnya. Makan-makannya lah. Nah, makan minum, ada rapatnya, ada makan minum, terus minyak, harus minum. Nah, ini Pak fasilitasinya. Artinya duit kan tidak diberikan ACBCC, tapi memang ada yang memang kita keluarkan dari dana desa kita. Ada standarnya yang penting, dasarnya apa? Nilainya segitu apa dasarnya aja yang penting. Makan minum kan pasti jelas sih, rapat kita berapa kotak, berapa HP kan? Iya. Terus mau nak buat sumur bor, dah ada standar bikin sumur bor kalau biar tidak kebakaran terus misalnya. Terus kalau misalnya banjir gimana Pak misalnya fasilitas ini? Nyentun nih, nanti bicara hal gitu kok, sering ada kebakaran, banjir, banjir sering kan? Barang. Nah, barang Indomie kayak apa kayak Pak? Iya. Iya Pak, fasilitasi. Intinya bisa, tapi saran saya kalau memberikan sesuatu ya adalah kesepakatan kita di kampung, ada yang meteng-meteng ya Pak. Nanti Pak Pong disalahkan, apa ya Pak Pong beri di sini? Pak tuanya ini nggak nyaman gitu. Iya. Artinya ada kesepakatan bahwa
kenapa kita berikan segera di sini konteksnya kedaruratan kan gitu. Enggak juga misalnya gitu Pak, rumah orang ancap lalu konteksnya dah banjir kan enggak juga iya kali. Tapi mudah 3 hari kan artinya gitu Pak, konteks orang sosialnya biasanya oh udah 3 hari 3 malam dia tidak bisa cari apa makan atau ngurih atau segala macam. Nah ini yang kita pikirkan gimana makan minum anak ininya ya beda maksudnya. Masa ancap sedikit ya masih bergantang-gantang anaknya tampingnya masih banyak ya. Saya tidak tahu bahasa bapak ini kampung saya namanya tamping tetap tadi segala macam itu masih oke. Terus nak kita beri bantuan nanti ada rumah hancap lagi misalnya, terus bapak dipaksa juga mengeluarkan bantuan, repot. Duit kita terbatas Pak. Selektif selektif ini. Iya fasilitasi Pak. Contoh fasilitasi. Terus saran saya kalau ada kayak misal tadi dari ngantar Pak ngantar orang sakit, ada SK-nya Pak, SK KDS. Kadang nanti ditanya pemeriksaan sih saya. Si inspektorat. Tapi dasarnya Pak Pung, intinya tadi si inspektorat meyakini bahwa Pak Pung itu bukan personal gitu, tapi memang kewajiban saya ke masyarakat secara umum. Yeah. Bukan karena ia anak buah saya atau ia karena bukan karena adik saya atau paman saya, maksudnya. Kenapa ada rapat, kenapa ada sekali? Iya kok maksudnya. Biar ngamankan Pak Pung juga gitu. Nanti pemirsa nanya, apa dasarnya? Nah, mudah si dasar lelah gitu kan bingung. Lalu sampai mengembalikan bisa merugikan keuangan negara kan arah apa Pak? Itu administrasi itu, itu administrasi itu bicara administrasi artinya ada. Iya ada ditanya itu oh ada dasarnya, oh ada dasarnya gitu. Iya deh. Iya. Nah, kemudian yang tema 3 tadi yang pertama perjadis, yang kedua fasilitasi, yang ketiga apa tadi Pak agak panjang saya dengar tadi. Nah, seremonial, keagamaan. Agak tenang ya. Segi-segi. Jadi contohnya yang dah Bapak lakukan apa Pak? Yang cerita yang tema 3 kira-kira. Poli ngirim Pak kami, misalnya ngirim kejuaraan kasti, poli, bola. Iya deh. Bagus sih. Menurut saya senang ada desa-desa yang ngirim kontingen dia ke mana sampai agak nasional lah hebat kali atau apa misalnya. Iya didorong Pak untuk keluarga kita berprestasi kan intinya seperti itu. Bisa. Dan yang sering MTQ sih saya. Ya, boleh lah. Kan warga kita. Artinya bukan anak Pak Pung kan yang dia bahasa orang kita kan menghindari Pung, menghindari tim ses saya, menghindari be. Kalau ada masyarakatnya berprestasi atau klub-klub olahraga ya, iyalah kayak bantuan itulah. Kan sore bapak kalau dipilih kan itu perhatian dengan kami misalnya kan. Iya olahraga misalnya. Fasilitasi olahraga sampai misalnya ada ngundang pelatih misalnya Gus di kampungmu ada sapi yang bagus atau olahraga jenis sapi yang bagus terus kalau undang pelatihnya khusus untuk iya kan dia yang pikir cerita olahraganya jadi cerita keagamaan tadi NTQ kan Bapak bisa topa-topa kan sehingga saya topa-topa ke desa yang mana penyelenggara terus kita berikan oke. Nah kemudian semari kami rapat cerita tadi antar pakatannya sifatnya personal tuh maksudnya gitu iya masing-masing. Terus kalau Bapak antar pakatan pakai dana yang Bapak siapa yang Bapak berikan anak buahnya nah maksudnya personal tadi personal ya harus Bapak selesaikan seorang dengan gaji kita, dengan honor kita, dengan apa bukan dengan Nah kalau misalnya anak semuanya Pak Bapak beri, jadi tidak ada pilih kasih artinya dana desa sifatnya open
tapi kita strategis memberikannya. Jadi bukan karena sebutan lainnya nanti iya Pak Pung bawa ayam antar pakatan hanya untuk anak buahnya yang nikah, ada jahat lagi gitu. Artinya antar pakatan ini dihindari Pak di situ. Hindari Pak karena semua jangan salah pakai. Iya kan personal, karena kepentingannya tidak jelas nanti ujungnya penggunaannya. Repot jadinya, nanti diperiksa Bapak digawat-gawat. Apa dasar Pak Pung balik si A, si B, si C. Nah, ada juga seingat saya, semuanya kan kami udah ada beberapa contoh kasus gini. Dia untuk sosial, gitu. Bantuan sosial, kawinan, pernikahan kawinan. Tapi ada mulai tanya-tanya orang inspektorat kan, apa barangnya? Kalau misalnya dia bicara beli taruh, beli apa? Buat taruh, ya oke, karena untuk masyarakat banyak. Ya. Atau di kampung kita biasanya ada beli Pecah balah, Pak. pecah balah, tuh pecah balah, kuali, yang gigi, betul gendang. Kalau ada yang di kampungnya ada musik, mungkin bisa. Iya Pak maksudnya ya, fasilitasi yang 3, yang tadi yang tema 3. Iya kan orang kampung kita, dan tanpa ada unsur-unsur subjektif kita gitu. Iya nak meyakinkan bahwa kita tidak berpihak, iya maksudnya. Kalau udah berpihak, ada mulai susah tuh urusannya. Oh tim sesnya dibaliknya ya. Ada jelek nanti nama kita ujungnya. Jadi bukan bagus ya Pak. Jadi muncul cerita kisah lain. Habis cerita muncul kisah gitu. Yang cerita 3 Pak yang cerita tema 3. Jadi ada olahraga, keagamaan, sosial. Diperhatikan Pak, mana yang bisa kita buat. Baju-baju tadi, baju-baju penyorong saya di kampung kan nih. Nah biar nyaman juga kita melihatnya kan, semuanya pakai nanti, semuanya digunakan nanti ya. Satu kali menikahan lah istilahnya kan. Tapi kalau orang menikahannya kan orang happy Pak. Di kampungnya kan dah ada apa maksudnya persatuan, ingat saya wirisan, dan makanya ujungnya tadi ya si anak kita antar pakatan kita personal. Ya sudah kan kita tidak beri, cuman janganlah pakai yang dia, yang lainnya pakai yang lain bukan aja sampai karena personal nanti tidak bagus. Kenapa Pak Pung beri yang itu dan itu? Iya maksudnya. Soal kita anggarkan 3 juta misalnya, udah habis, lalu sampai November Desember ada orang kawin tidak bisa, dah kisah baru lagi kan. Oh berpihak Nah iya makanya saya bilang tadi yang antar pakatannya personal. Terus ya pendamping desa ingat dari yang 3% sebenarnya kan ada belanja bidang 5 dan dia sebenarnya open Bapak bisa gunakan. Artinya pada saat misalnya ada kan kedaruratan sehingga saya kalau ada banjir Bapak beli Indomie segala macam ini Bapak serahkan bidang 5 Pak Nah kemudian kebakaran tidak mungkin lah Bapak biarkan dia habis sumek, Bapak biarkan paling tidak Bapak beri sembako segala macam. Nah itu bidang 5 3%, 10% banyak juga Pak. Nanti Bapak tak mau bangun. Itu yang kita bicarakan tuh. Nah seperti ya Pak. Jadi yang bidang 5, seingat saya lebih open lagi, lebih terbuka lagi terus. Ada hal-hal yang mendesak di kampung bisa guna, cuman tetap dasar-dasarnya akan dimintakan oleh periksa nanti. Dasar mampu beri oh Pak, saya beri untuk dia 3 hari sampai misalnya kebakaran nih 3 hari sampai dia bisa mencari agi, ngurih agi. Iya deh, hitung-hitungan dia gitu. Kami sosial pasti kami hitung Pak, berhitung kami cerita untuk beri bantuan ini. Sepikir ini Bapak sekalian nih sambil diskusi. Ini tadi itu kayak teknisnya Pak. Dalam rumah Siska udah siap Pak. Si An cerita bantuan tunai, yang saya sampaikan tadi. Contoh, di desa saya ada 3 orang yang menjadi atlet. 2 atlet bola yang NASA dengan Yuspandi yang sampai ke Popok kalau tidak salah. Kemudian satunya lomba lari, kemudian dapat harapan 1 di Pontianak. Jadi itu kan kami berikan penghargaan.
ambil balikan penghargaan di sia grup sebenarnya nggak grup lebih. Nah, satu orang tuh misalnya 500.000 menghargai kita, tapi di dalam realisasinya tuh tidak boleh grup lebih. Tapi bentuknya kalau kita balikan ke barang ya Pak, nah, boleh nggak? Oke Gus, gitu. Saya potong nih. Seingat saya, desa-desa saat itu telah memberikan beasiswa ke anak-anak berprestasi lah yang di sekolah masing-masing SD, SMP. Iya dia beri duit, seingat saya. Oke. Nah, hadiah. Kalau yang tahun itu di Siskudes ya Pak, nggak ada bantuan tunai di Siskudes ya. Aplikasi, di aplikasi. Aplikasinya yang masih muncul bantuan tunai ada ya? Santunan masih ada. Tapi yang tahun itu Pak sih. Gitu aja. Nanti coba kami cek loh yang iya. Tapi seingat saya cerita untuk itu udah sangat teknis sih. Iya. Nanti coba saya cek Lisa seperti apa untuk iya. Kan seingat saya memang udah sering kita Desa Jepara, Kecamatan Tekarang. Jadi terkait masalah 3% Pak, mungkin untuk masalah sangat teknis kata Mbak Edi tadi. Jadi mungkin kita lebih bedah lagi terkait masalah bidang yang ketiga Pak. Jadi mohon lebih jelas lagi. Tadi kan masalah olahraga, masalah keagamaan dan sebagainya. Kemudian dalam bidang memfasilitasi. Nah, sekarang pertanyaannya, desa boleh nggak kita beri bantuan kepada masyarakat kita? Tadi kan kita paparkan baju bisurung boleh. Tapi kalau nak pakatan dia dengan pribadi, jadi kan menyelesaikan masalah pribadi. Nah sekarang kita ambil dari 3% dia umbul-umbul, bendera. Nah, kemudian lampu penerangan apa namanya, lampu yang kalian apa namanya bapak lampu seri, ya lampu hias. Jadi kemudian apakah memang itu harus kita wujudkan dengan keputusan kepala desa juga Pak? Tadi kan kata bapak kan harus ada keputusan kepala desa, itu penting. Jadi ketika kita nak memberikan bantuan kepada sifulan, nah sekarang untukkan ke masyarakat. Tadi yang ke rumah sakit kan harus ada keputusan kepala desa. Mungkin gitu Pak, lebih kepada teknis. Mohon penjelasannya agar nanti kami balik ke kampung, nanti kami bisa menjelaskan kepada kawan kami, oh itu boleh, itu tidak boleh. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kepala desa, aparatur dan BPD yang berbiasa hormati, rekan-rekan, nama saya Bapak Hamdu dari Desa Subroa, Kecamatan Jawa Selatan. Jadi terima kasih kepada narasumber Bapak Edi, Bapak Alkap yang telah menjabarkan masalah 3%. Memang selama itu banyak kita di medsos, masing-masing dengan pemikirannya, masing-masing dengan keinginannya. Tapi nampak hari itu udah bertamu apa yang diharapkan oleh kepala desa. Pertanyaannya hari itu udah terjawab. Cuma yang masih jadi pertanyaan, kira-kira barang sesuatunya yang nak kita pertanggungjawabkan itu masalah keuangan pemerintah itu agak ribet. Untuk memberikannya ke seseorang atau ke suatu kelompok dan organisasi memang dah mudah. Yang jadi pertanyaannya itu Pak, karena laporan sekarang itu kan bukan SPJ, itu kan bukan hanya sekedar SPJ. Harus ada bukti, kwitansi, bahkan sampai ada barang bukti lagi dokumen. Jadi kalau seandainya lah tadi Bapak Edi kita mengantar seseorang ia ke Buduk, ke HP kita minta kwitansi ya untuk mempertanggungjawabkan yang 3% dari duit ya. APK seharusnya tahu-tahu kita yang dapat laporan. Lalu ada kebakaran bencana di rumah seseorang tadi, sioknya dimakan api ya, habis atapnya 100 belingsat. Lalu kita bantu, mali ke Tanjung Puluh, mali atap. APK kita minta kwitansi lagi ke Sinun. Yang jadi persoalan itu kan secara untuk laporan kita, bukan untuk memberikannya ke sapi ya mudah-mudah aja, bisa-bisa aja. Seperti anak sekolah berprestasi kita mesti balikan ke piagam penghargaan buku pakaian dan segala macam, kita bisa minta kwitansi ke toko si A si B. Tapi mau yang dah di lapangan seperti ya macam moto segala macam mau ke Buduk, nah nanti duit bukti barang tuh yang ke Buduk tuh kwitansi dari mana? Yang harusnya kita ke SPJ kan. Kalian kira pun sih Pak? Iya Pak, iya.
Lalu itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua, tadi siapa yang bertanya Pak Desa Mani tadi yang bertanya masalah Siduk Capil. Jawablah, jage. Betul, sahabat saya. Karena beliau tuh karena berdua ke Sinun. Tadi dah dijawab Pak Edi. Biarpun kita hari itu campur aduk beberapa sesuai. Yang penting itu kesempatan yang paling terbaik. Karena berjumpa seperti itu tidak setiap bulan. Itu sekali pagi aja tuh udah panding kepala ke bawah ke kepala. Cari dana talangan sampai dah ada yang ngadaikan galang cincin segala macam. Karena awal-awal kita itu udah menaikkan dana belum sampai Januari habis sudah bukan lagi program-program. Tapi ya kesepakatan kita semua tidak ada unsur paksaan kan? Setuju kita, setuju dia pengurus. Saya salah-salahkan. Jadi masalah di Siduk Capil memang ribet kalau kita melihat dari pengalaman kita. Masalah KTP pada saat itu mungkin Bapak tadi pokoknya 3 bulan. Belangko di sini memang dah hanya lebih dari 3 bulan, 4 bulan full. Belangko kosong. Lalu pertanyaannya bagaimana Pak Pungmun kami itu nak buka buku rekening? Membuka buku rekening itu harus melampirkan KTP yang ori. Tidak bisa surat keterangan KTP. Bagaimana kami itu nak paspor sampai mau di Singkawang. Sampai ke Singkawang lagi 300, 400, 500 sedikit KTP tahu saya. Apa yang bisa sama sih? Bisa. Sampai mereka bisa. Bisa hanya tertentu ada rekomendasi dari instansi terkait. Misalnya, nak buka buku rekening bank harus pakai KTP asli. Minta rekomendasi dari bank. Lalu nak menikahan bagaimana? Kami nikah untuk ambil KTP. Minta rekomendasi dari KUA. Bagaimana ya Pung? Nak mengeluarkan rekomendasi dari KUA? Masukkan dulu N1, N2, N3, bukti kita nak nikah baru rekomendasi ya bisa keluar. Cuma ribetnya disilah masalah KTP. Mungkin di Kabupaten Sambas sebelah desa yang paling karep pagi ke Siduk Capil itu diurang nih. Stop capil. Sampai saya madahkan di kampung saya ya pelak kampung Anjungan. Hampir. Kini saya menyadari pendidikan saya hanya tamat SD. Memang di usia saya S3 dari SD, SMP, SMA. Yang resminya saya itu SD Pak. SMP paket, SMA paket. Tidak salah pilih rakyat saya itu. Rezeki. Sebab inilah saya sampai berkecimpung di dunia apapun saya masuki. Dari hidup matinya sehat suka dukanya saya masuki. Orang nak melawan saya yakin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di situ pasti tidak mampu. Tidak ada yang gratis kali di desa-desa. Saya gratis semuanya Pak. Jawa Selatan 6 desa saya layani, orang satu desa tidak paling. Saking ribetnya administrasi. Tapi kalau ada kawan-kawan rekan-rekan yang ngomong seperti yang memang dah hinyang. Satu huruf jadi persoalan. Yang seharusnya jadi 2 hari bisa sebulan. Tapi mau tahu dengan jalannya, tidak ribet sebenarnya. Tapi harus tahu dengan jalannya data pendukung nak diganti itu apa pendukungnya. Kan ada regulasinya Pak. Tidak laku mulut-mulut Pak kampung di sini tidak laku. Betul. Dengan nama orang yang sama beda tipis namanya. Dah ada bisa maklum zaman sistem mungkin beliau-beliau tuh orang-orang jenius tahu dengan sistem. Dan nyambung memang. Bahkan seharusnya minggu itu anakku nikah bisa sampai sebulan. Gara-gara administrasi. Dah tidak sampai ke PM. Pengadilan negeri, sidang. Saya lagi bicara masalah terlalu panjang, saya nak bicara masalah administrasi sampai ke pengadilan agami, yang dispensasi segala macam. Banyak yang kita itu yang tidak tahu bagaimana dispensasi, bagaimana isbat.
Mohon saya tidak luar kepala, mohon maaf, saya tidak membanggakan diri saya, tapi siapa nak bertanya silakan galak di luar. Yang penting ada kopinya. Begitu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak mengucilkan kawan-kawan. Kita sangat bersyukur hari itu dapat silaturahmi, meskipun tidak sampai dengan judul apa yang saya sampaikan, tapi Bapak Ibu, kawan-kawan yang hari itu sangat beruntung. Karena informasinya tidak semuanya orang bisa, tidak semuanya orang tahu. Saya sebenarnya tahu, cuma lebih sedikit daripada Bapak. Lebih sedikit nangis, banyak sedikit jauh itu nah. Menulis berapa Pak ya? Sudah sampai. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekiranya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Nanti kita akan ketemu di waktu yang lain. Ini saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Alkap dan Bapak Edi atas pemaparan materinya. Mudahannya apa yang disampaikan Bapak-Bapak di depan bisa dapat diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nanti untuk materi 2 dan 3-nya akan disampaikan oleh Ketua DPRD dan Bupati kita langsung. Di PKP. Oh. Pernah cari stop capil? Stop capil ada di mana? Mana pun tetap sosok. Makan pun berabut ya, Dok. Oh, along weh. Along ke long? Sudah gitu. Banyak dah aku foto gitu ya kalau ada lagi cari ano mana aku tanggung siarnya. Oh, mantap. Siapa yang banyak ngambil lauk ketahuan tuh iya. Ngekan. Oh iya, lauknya kapos beres. Mantap, mantap. Sip. Ganti dah.